Hai semuanya, it's me Citra. Siapa nih di sini yang punya second account di sosial medianya? Aku. Ya, aku adalah orang yang pernah memiliki second account di sosial media, tapi sekarang udah enggak. Oke, jadi terdapat psikolog Universitas Dianuswantoro yang mengungkapkan bahwa dampak dari memiliki second account adalah dapat mengurangi kepercayaan diri seseorang maupun bahaya curhat di media sosial. Terus ada juga mahasiswa kedokteran gigi Universitas Airlangga, adanya second account menjadi tanda mental illness, dan ada yang menyatakan penanda depresi, dan masih banyak lagi yang aku rasa relate ya dari dampak-dampak memiliki second account itu. Jadi ini dia 4 alasan untuk stop memiliki second account di sosial media. Yang pertama itu adalah mengurangi rasa kepercayaan diri seseorang. Nah, biasanya di akun sosial media kita yang pertama, kita mengunggah hal-hal yang bersifat positif, seperti produktivitas, terus juga prestasi kita yang berguna untuk membranding atau memberikan identitas pada diri kita. Nah, biasanya zaman sekarang perusahaan-perusahaan itu sering menanyakan apa sih Instagram kita yang berguna untuk dicek orang ini tuh seperti apa. Sedangkan di akun sosial media kita yang kedua, kita sering menunjukkan sisi diri kita yang berbeda. Jika hal ini terus dilakukan, maka melatih diri kita untuk takut menghadapi dunia nyata atau real life. Nah, kita mengunggah dengan nyaman, zona nyaman, mengunggah hal-hal sisi kita yang berbeda. Entah diri kita yang suka anime contohnya, atau diri kita yang curhat, atau diri kita yang ternyata berbanding terbalik dengan kepribadian kita di sosial media yang pertama. Nah, hal ini membuat diri kita kayak zona nyamannya itu untuk mengunggah di akun sosial media yang kedua dan ketagihan untuk terus bercerita, mengunggah, dan lain sebagainya. Kenapa tidak diunggah di akun sosial media pertama saja dan jadilah diri sendiri? Karena kalau kita terbiasa di zona nyaman untuk mengunggah di akun sosial media kedua, itu biasanya kan orang-orang tertentu saja yang kita pilih untuk bisa melihat apa yang kita post. Nah, kalau misalkan ketika di dunia nyata kita dihadapi dengan hal-hal yang tidak terduga, nah itu kan di luar zona nyaman kita. Kita akan kayak, karena kita terbiasa untuk berkomunikasi di akun sosial media kita yang kedua, kita akan kayak kagok dan ternyata aku nih percaya dirinya cuma di dunia maya, padahal kita hidup di dunia nyata. Yang kedua, menciptakan identitas ganda pada seseorang. Nah, aku punya cerita bahwa aku memiliki teman yang aku lihat sosial medianya di akun yang pertama brandingnya tuh bagus banget, berprestasi, terus positif lah gitu. Nah, suatu ketika akun sosial media dia yang kedua follow sosial media aku. Padahal aku rasa sepertinya aku tidak terlalu akrab. Tapi aku senang karena berarti dia menganggap aku akrab. Tapi aku shock karena kepribadian dia tuh sangat berbeda dengan kepribadian di akun sosial media pertama. Di akun sosial media dia kedua, ternyata dia memiliki hal yang menurut aku negatif lah. Kayak hobi minum miras seperti itu, dan ada hal lainnya lah yang mungkin tidak usah aku sebutkan di sini. Nah, sebenarnya hal itu salah ya, karena menurut aku ketika kita bertemu seseorang dan orang ini tahu nih di perusahaan, atau ketika kita memiliki kerjasama dengan seseorang, orang ini tuh bagus ya, positif segala macam. Nah, tapi ketika misalkan orang itu tahu sisi lain dari kita merasa tidak enak. Kita merasa ketahuan nih gitu. Dan orang akan berspekulasi berbeda tentang diri kita. Nah, itu bahaya banget. Jika kamu anggap diri kamu itu memang memiliki kepribadian seperti itu, kepribadian yang berbeda dari kamu di sosial media itu, menurut aku kalau kamu nganggap salah, baiknya ya tidak usah dilakukan lah kebiasaan negatif itu. Namun jika mungkin kamu sedang berproses untuk menyembuhkan diri kamu itu, ya sudah, jangan diposting. Baik itu sosial media yang kedua
atau di apapun itu. Karena begini, kita nggak tahu ya sifat orang itu seperti apa. Bisa saja ada yang bisa saja ada yang screenshot, bisa ada tiba-tiba kamu tahu nggak, ternyata si Citra itu beda ya sama akun sosial media yang pertama, ternyata dia di dunia real life-nya tuh seperti ini, seperti ini tuh, coba deh lihat deh gininya, ini aku sempat screenshot. Nah, dan pada akhirnya hal ini akan menciptakan kepribadian ganda pada seseorang, dan ini menurut aku negatif ya. Yang ketiga itu adalah oversharing. Nah, di akun sosial media kita yang kedua, seringkali seseorang itu seperti aku ya, dulu tuh share tentang curhat atau kita cerita tentang hal-hal yang kayak pokoknya kita ketagihan lah untuk post-post sesuatu karena kita ngerasa nyaman. Nah, hal itu membuat diri kita balik lagi maniak sosial media. Di akun sosial media kita yang kedua, kita jadi kayak mengunggah semuanya, dan belum tentu orang lain itu bisa menerima cerita kita. Belum tentu orang lain itu merasa kayak, ih dia kayak gini, oh aku kasih saran deh. Bisa saja dia itu kepo doang dengan cerita kamu, hanya sekedar pengen tahu. Nah, apapun cerita-cerita kamu, apapun masalah dalam hidup kamu, sebaiknya unek-unek itu diceritakan kepada keluarga, orang terdekat, kerabat terdekat, sahabat kalian, atau diary simpan sendiri gitu. Karena sosial media itu kita tidak tahu ya, sifat seseorang itu berbagai macam dan bervariasi. Menurut aku, kalian harus berhati-hati untuk curhat di sosial media. Kalau bisa jangan sih curhat di sosial media atau sharing-sharing semua hal. Nah, hal ini akan membuat diri kalian itu dianggap atau dipikir, oh ternyata Citra tuh gini ya, dia sharing gini ya, dan belum tentu orang itu menganggap hal itu yang positif atau merasa iba. Bisa jadi sebagai bahan yang bersifat negatif. Kalian pasti ngerti maksud aku. Yang keempat adalah meningkatkan kepribadian kita untuk melakukan hal negatif seperti komen-komen negatif. Nah, kita jadi orang yang tidak takut untuk berkomentar negatif karena identitas kita itu tidak terlihat. Dan kan biasanya akun sosial media kita yang kedua itu namanya tidak nama asli kita. Jadi kita mengunggah dengan percaya diri, dengan berani mengkritik orang, mengatai orang dengan akun sosial media kita yang kedua, dan itu menurut aku negatif. Apalagi jika kita gunakan untuk mengkritik orang, bergosip, memviralkan orang, itu merugikan orang lain, dan kalian tumbuh dengan growth mindset yang negatif jadinya. Jadi postinglah apapun yang kalian mau di akun sosial media kalian yang pertama dan tetap percaya diri.